Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejamnya sihir santet guna-guna. Mengapa dibilang kejam? Kejam apabila dia niatnya ingin membunuh. Karena kebanyakan para dukun, para orang yang tukang santet, ataupun orang yang bukan dukun tapi dia bisa nyantet dan niatnya ingin membunuh, kebanyakan dia tidak tahu ilmu agama, tidak tahu ancaman-ancaman Allah, tidak tahu ancaman-ancaman Rasulullah, dan dia melakukan sesuatu sesuka hatinya, yang penting puas hatinya, karena memang hatinya sudah busuk, hatinya sudah buruk, tak kenal lagi Islam, casingnya saja Islam, tapi penampilan hatinya buruk seperti serigala, sangat buas, lebih buas daripada hewan binatang. Kalau dia sudah berniat ingin membunuh, maka obat apapun, medis apapun tidak akan bisa menyembuhkan, tidak akan bisa mengobati. Kalau sudah sihir santet guna-guna itu masuk ke kepala dan niatnya ingin membunuh, dihantam terus, atau masuk ke perut, atau masuk ke dada, atau masuk ke ginjal, atau masuk ke tubuh yang lainnya dan dihantam terus, masuk ke pinggang, dihantam terus dan sampai hancur luka dalam tapi tidak kelihatan di ronsen. Di ronsen tidak akan terlihat. Saking kejamnya, terus dihantam terus. Kalau dia niatnya ingin membunuh, maka obat-obatan medis tidak berlaku di situ. Obat-obatan anti nyeri tidak berlaku di situ. Semua yang ditangani melalui medis tidak akan berlaku di situ. Kalau nggak percaya, tes. Saya banyak menangani para pasien-pasien yang terkena itu. Kalau niatnya ingin membunuh, kalau hanya obat-obatan medis, semakin parah. Bukan saya merendahkan medis, tidak, tapi ini memang kenyataan. Obat seperti apapun tidak akan sanggup sampai berbulan-bulan, bahkan ada pasien bulan-bulan sampai 7 bulan kuning badannya, tapi tidak sembuh-sembuh, padahal ditangani obat-obatan bermacam-macam, obat anti nyeri dan lain sebagainya, tapi tidak ada kesembuhan. Ada lagi di rumah sakit yang lainnya juga demikian. Seperti itu, ketika datang saya buang makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu, barulah sembuh, dia langsung pulang dah. Itu menunjukkan bahwa obat-obat medis sulit untuk menanganinya. Maka oleh karena itu, saya mengedukasi kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau kena penyakit yang seperti itu, dari mulai awal cepatlah ke tabib manapun. Tapi tabib itu harus rutin mengobatinya sampai betul-betul hilang. Jangan sampai lengah. Kejam sekali. Kalau orang niatnya ingin membunuh, sangat luar biasa. Tanpa tanpa melihat manusia atau bukan. Penting dia puas hatinya untuk membunuh orang lain, karena tidak ada bukti, tidak apa-apa, tidak ada yang melihat, tapi Allah saja, malaikatnya yang melihat. Itu kalau sudah niatnya seperti itu, maka jangan sampai kita lengah. Di akhir zaman ini semuanya, saudara-saudaraku, kalau kena yang seperti itu, cepat kena kepala, leher, kaki, pinggang, perut, jantung dan lain sebagainya, bahu, sampai stroke dan lain sebagainya. Itu semuanya harus cepat. Jangan nunggu lama-lama. Kena satu hari itu juga cepat ke tabib, ke dokter juga, supaya lebih cepat penyembuhannya. Tapi ke tabib itu yang sangat luar biasa. Kalau tidak ke tabib, percuma saja ke dokter. Ini kalau udah kena sihir nih, banyak pasien-pasien saya seperti itu. Saya tidak merendahkan medis. Kalau penyakit yang kena sihir santet guna-guna itu, memang harus bagusnya kedua-duanya. Tabib ya, medis juga ya, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ke tabib, berbahaya. Medis saja tidak akan berlaku. Itulah hebatnya, kejamnya penyakit sihir santet itu. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.